Bisa dibilang episode serial anak dalam tanda kutip menjadi serial yang paling dinantikan oleh pendengar podcastku. Sejak awal sekali aku membuat akun TikTok dan Instagram bersorak bahagia dan katanya Kezia, acap kali aku membuat sudut pandang anak pertama. Pasti akan bermunculan sudut pandang anak tengah, anak terakhir, dan anak tunggal. Maka episode kali ini akan mengawali beberapa episode serial anak lainnya. Kita akan memasuki dunia dengan perspektif berbeda. Memposisikan diri saat kamu ada atau tidak ada di dalamnya. Aku berharap kamu bisa menikmati semua serial episode ini. Marilah kita mulai memasuki suara anak pertama. Anak pertama, anak percobaan. Aku sering kali mendengar ucapan itu. Anak yang dilahirkan pertama, firstborn children. Kalau menurut Jeff Grabmaier dari Ohio State University, beliau menjelaskan bahwa birth order affects career interest, yang menunjukkan bahwa anak pertama menjadi anak yang lebih ingin menguasai atau belajar. Didikan yang didapat dari orang tuanya akan mengambil andil. Dia akan menjadi jauh lebih pemilih tentang karir. Dan dia lebih mementingkan beban akademik. Ayah dan ibu belajar dari aku kan? Iya, minggu lalu aku udah bisa merangkak. Kira-kira beberapa minggu lagi aku bisa berdiri gak ya? Kalian belajar dari jatuh dan bangunnya aku untuk kali pertama. Jika aku jatuh, pasti kalian yang menyalahkan lantainya. Yang saat aku beranjak dewasa, saat mendengar ulang dari sekitarku yang merutuki lantai dengan, "Ya ampun, bandel ya lantainya. Puk, nih, ibu udah pukul." Aku lebih memilih mendengarkan kata-kata. Lain kali hati-hati ya jalannya. Kan udah tahu licin, kok malah kamu lari-lari? Kalian pun masih belajar tentang menjadi orang tua. Berusaha membenarkan perilakuku semasa kecil yang sebenarnya salah. Yang salah kan sebenarnya aku. Lantainya tetap di situ. Jadi seharusnya yang dipermasalahkan bukan lantainya. Dengan begitu, aku jadi gak merasa bersalah. Bahkan menyalahkan benda mati yang gak bersalah. Gak jarang juga aku mendengar kalian mempelajari buku-buku parenting, mendengar dari anak-anak tetangga, dan sejumlah saran dari sana-sini. Sama seperti kalian yang harus banyak belajar, aku pun demikian. Kalian jadi memiliki segudang ekspektasi yang ingin diberikan kepadaku secara menggebu-gebu. Nanti kalau kamu bisa masuk sekolah ini ya. Kalian menetapkan batasan-batasan yang awalnya tidak aku mengerti. Aku menjadi anak yang awalnya iya-iya saja. Bagaimana ya? Aku juga awalnya gak ngerti ya, Bu. Dan aku berpikir, tidak mungkin juga kalian akan mencelakai aku. Pasti kalian juga menginginkan yang terbaik kan untuk aku. Dan jadilah aku di sini sekarang. Menetapkan garis tegas untuk pendidikanku. Aku mulai diperhatikan ini itu. Apa yang aku lakukan tidak boleh salah. Ya, sesekali salah. Memang masih juga dimaklumi. Salah untuk kali berikutnya, rasanya kalian seperti ingin marah-marah. Aku menghadapi semua kemarahan dan getirnya kehidupan sendirian. Tepat sebelum kelahiran adikku, aku masih merasakan banyak perhatian yang diberikan untukku. Kamu makan ini bagus loh untuk otak. Kata orang ikan kembung tuh bikin pinter. Nih sini ayah bukain. Biru gak mau kan kalau gak ada tulang? Ayah kopekin ya. Kemudian tanpa aku minta, piringku sudah diisi dengan nasi lengkap dengan lauk pauknya. Aku kesenangan. Binar mataku saat itu pasti menggemaskan. Kalian menggendongku dan membanggakan Biru kecil kemana-mana. Anak pertama kalian yang belum ada bandingannya. Pasti akan menyenangkan bukan? Mendengar, "Iya ini anak saya." Lalu dijawab, "Wah cantiknya. Baru 2 bulan. Rambutnya sebanyak ini. Ya ampun, anak saya dulu tuh kalau lahir gak ada rambutnya sama sekali. Cantiknya." Aku bahkan mendengar sendiri orang tua aku bercerita demikian. Anak pertama, anak kebanggaan mereka. Sedang alur ceritanya akan mulai berubah saat kelahiran adik. Aku akhirnya mulai memiliki peran ganda. Anak yang tadinya minta difokuskan pada pendidikan, sekarang aku mulai diteriaki, "Kak, sini bantu jaga adiknya. Awas jangan sampai jatuh dari kasur."
Mendadak aku mempelajari banyak hal. Saat menggendong adik, tangannya gak boleh gini. Aku harus berusaha semaksimal mungkin menjadi kakak yang baik. Sepulang sekolah, aku masih mencoba menyempatkan diri bermain dengan adikku. Lucu memang dia. Saat kecil, aku senang sekali memiliki teman bermain yang mengasihkan. Aku jadi ingat, dia gak bisa ngomong namaku. Jadi dia panggil Cici. Pipinya gemas. Wajah putihnya dengan mata belonya itu sekarang mulai menyipit dan keras kepala. Singkatnya, aku mulai menjadi kakak. Peran ganda itu aku nikmati untuk beberapa saat. Kadangkala aku juga ngeluh. Saat aku membeli buku mewarnai bergambar dinosaurus, aku ingin belajar tentang T-Rex dan Brontosaurus. Bukunya dirobek sama adik. Adikku mau buku itu. Lalu aku manyun. Sudah jelas biru kecil menarik kembali buku itu. Adik ini menyebalkan ya? Kan ini punya aku. Kemudian aku mengambil kembali bukuku yang sudah dirobek saking sedihnya. Dengan sedikit menahan tangis, aku berusaha keras mendiamkan adikku yang mulai menangis. Tuh dek, ini kan punya Cici. Nanti Cici beliin lagi ya. Sekarang Cici mau belajar dulu. Nanti habis aku warnain aku kasih lagi ya. Ya sudah ditebak. Bukannya mereda, tangisan adikku malah meledak sampai sisi rumah dipenuhi jeritannya. Aku jadi merasa menjadi anak paling jahat sedunia yang membuat adiknya menangis gak karuan karena gak memberikan bukunya. Kemudian tergopoh-gopoh, skenario ini memutar dalam otakku. Ibuku pasti akan langsung kewalahan datang kemudian berkata, "Ruh, dikasih dulu ke adiknya, nanti juga kalau dia tidur kan pasti bisa diambil lagi." Biru kecil melotot, "Gak mau, ini kan punya aku." Dan dengan dipaksa, bukuku diambil, diberikan pada adik. Dengan perkataan lagi-lagi yang cukup benci aku dengarkan, "Nanti kan dia lupa." Aku gak suka itu. Ibu bisa sadar gak sih? Itu perlakuan gak adil bagi anak pertama ketika miliknya diharuskan diberikan kepada anak kedua. Gak cuma sekali dua kali aku mendapati hal itu saat semasa kecil. Sekarang, aku sudah bisa membuat batasan sendiri. Bagaimana aku ingin memperlakukan barangku menjadi milikku ya milikku. Aku tidak akan mencampur adukannya dengan milik adikku. Ya, untunglah. Sekarang dia bisa mengerti. Setidak-tidaknya sekarang aku sudah lebih tenang karena dia sudah mengetahui beberapa batasan yang aku buat dan dia gak secengeng dulu lagi. Dan belajar dari kisah sederhana itu, menjadi kakak, aku diajarkan untuk banyak mengalah. Mungkin itulah salah satu sifat yang membuat aku menjadi anak yang pengalah dan lebih berempati. Aku tumbuh menjadi kuat dan kreatif. Akan aku pacu otakku untuk bekerja dan berkreasi. Sebab sekarang, tiba-tiba aku sudah dihadapkan dengan pilihan hidup. Entah mana yang harus aku ambil. Aku sempat tertatih sendiri. Aku dilatih untuk terbiasa melatih diriku sendiri dengan keputusan sendiri. Aku dibebani tanggung jawab berlebih sebagai anak pertama. Kadang ini melelahkan. Apa yang aku lakukan diminta secara langsung ataupun tidak langsung menjadi yang terbaik. Kalian tidak bilang pun, aku sudah tahu apapun yang menjadi keputusanku akan kalian perhatikan. Buktinya, sekarang, setelah kalian mempelajari gagal dan bangkitnya aku, mulai ku dengar begini. Skenario pertama, saat aku berhasil dan muncul perkataan, "Makanya kayak Cici dong. Cici bisa nih kemarin ranking 1. Kamu mah malas banget jadi anak." Berikutnya aku sudah yakin. Adikku pasti dongkol bukan main disanding-sandingkan begitu dengan aku. Aku juga gak mau dia disandingkan begitu. Sesekali aku mulai merasa aku tinggi hati. Iya kan aku lebih baik. Tahu apa yang lebih menyebalkan? Ci, kamu lihat Koko itu gak? Tuh dia bisa masuk Universitas X. Iya, aku dengan keberhasilanku pun masih dibandingkan dengan orang lain. Adikku dibandingkan dengan aku dibandingkan lagi dengan orang lain. Hidup ya memang gak pernah habis dengan semua perbandingannya kan? Aku capek, adikku juga pasti capek. Dia gak tahu kalau aku memikirkan juga dirinya. Hidup jadi gak semudah itu. Susah sekali jadi kakak. Apa-apa tingkahku diminta harus berhasil.
memasuki skenario yang kedua. Kalau aku gagal, aku terbiasa mendengarkan kata-kata, "Kamu nih kemarin main-main terus sih ya. Memang ibu harus batasin ya kamu tuh mainnya. Kamu tuh harus jadi contoh buat adik. Masa iya cicinya kayak gini? Kamu gak malu kalau adikmu punya cici yang dianggap gagal?" Iya, lagi. Sebuah beban dilampirkan dalam benakku. Beban tentang aku harus menjadi manusia sempurna, sebab aku menjadi contoh bagi adik-adikku. Bergeser lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sekarang aku sudah bekerja. Ayah dan ibu sudah pensiun. Aku disisakan tanggung jawab hutang keluarga. Aku bukannya menerima warisan, aku menerima sejumlah tanggungan. Ada adik, ada bapak ibu, ada diriku sendiri. Belum lagi akan ada keluargaku berikutnya. Pernah tidak terbayangkan mengapa anak pertama menjadi anak yang lebih keras dan lebih keras kepala? Karena waktu mengajarkannya menjadi anak yang harus keras pada diri sendiri. Sekali dia melamun, dia sudah disalip orang lain. Sedikit dia santai, dia sudah dicaci maki. Lelah sekali. Aku berlomba dengan tanggung jawab yang diberikan. Perlombaan tak kasat mata yang selalu harus saling membahagiakan. Untuk semua orang, aku harus membahagiakan mereka. Makanya gak jarang aku merasa diriku menjadi makhluk untuk semua orang. Sebab masa depanku adalah pilihan sempit yang terbatas. Aku berpacu dengan waktu. Aku terhimpit dengan banyak perspektif manusia, dan itu melelahkan sekaligus menantang diriku sendiri. Aku gak apa-apa. Aku udah sering kali berdamai dengan diriku sendiri, walau gak jarang juga aku gagal. Aku banyak mengampuni kelemahan diriku sendiri. Aku sering mengajaknya berbicara untuk menggunakan sisi yang keras kepala. Menoleransi diri sendiri mengapa aku begini. Sehingga perlahan aku mulai mewajari. Inilah aku. Dengan suara anak pertama, dengan luka yang tumbuh bersamanya, dengan pendewasaan sebagai anak kelahiran pertama. Dan aku baik-baik saja. Bagaimana dengan masa pendewasaan menjadi anak pertama untukmu? Bila berkenan, berbagilah di kolom komentar. Saling kita perhatikan bagaimana rasanya menjadi anak pertama. Hei kuat, aku salut. Aku bangga dengan kamu.